Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atiiullaha atiiur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku seiman seislam, istiqomah tegar dalam manhaj salafus soleh, insya Allah. Makanya seluruh wasiat-wasiat Rasulullah kita jadikan perisai, tameng, untuk berlindung dari tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia maupun setan-setan dari jenis jin. Wasiat Rasulullah, kutinggalkan dua pusaka kepadamu. Apabila engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka engkau selamat di dunia dan akhirat, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jelas? Al-Quran, As-Sunnah. Ini patokan. Ini Al-Quran, As-Sunnah. Jadi kalau ada golongan-golongan lain, firqah-firqah lain bermunculan dengan nama para pendirinya, jangan ikuti. Jangan. Memang mereka ahli bahasa Arab, jago, pintar, bersilat lidah. Pada umumnya banyak tersebar di YouTube. Orang-orang sufi itu kurapat, berdongeng, berdusta. Dongeng-dongeng Israeliat mereka sampaikan kepada umat-umat yang bodoh, yang gak pernah belajar, percaya. Ya, sufi-sufi itu tingkat tingginya sufi. Mereka katakan ketika acara Maulid Nabi, Rasulullah datang memberi salam. Ada lagi mengatakan lututnya, dengkulnya dicium Rasulullah. Macam lah. Inilah golongan-golongan setan. Saudaraku seiman, seislam, tetaplah dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kita sebagai manhaj salaf nggak menggabung-gabungkan. Tapi mereka akan mengambil sunnah. Kami juga pakai sunnah. Kami juga pakai Quran. Kami juga pakai hadis untuk menutupi kebohongan-kebohongannya. Tapi kalau manhaj salaf, gentleman, salafus soleh, berdasarkan kitabullah, Al-Quran dan sunnah, titik. Nanti dibedah lagi, mereka bilang apa? Hanya itu aja, nggak pakai yang lain. Sunnah Rasulullah luas, tak terbatas, dalam tak terhingga. Di sana kita ikuti, namanya sunnah, perkataan Nabi, petunjuk Rasul, kita ikuti, luas. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Hebat kan? Ini kata-kata Rasulullah. Jangan terpedaya kita ya. Mari kita dengarkan untuk lebih dalam dan jelas lagi perkataan-perkataan. Mereka ini ahli ilmu. Ya, mereka ahli ilmu. Wajib juga kita menghormati. Karena mereka ahli ilmu. Benar atau salah yang mereka sampaikan, itu tergantung orang-orang yang ahli ilmu juga yang menilainya. Kalau orang awam, jangan coba-coba memberi penilaian. Apalagi di komen-komen. Anda belum tahapnya untuk menilai. Anda masih taraf dalam belajar. Aku aja masih belajar. Jangan mengomentari sesuatu yang kamu tidak tahu. Jangan. Mereka ini tetap kita hormati. Ahli ilmu. Cuman parameter kebenaran itu adalah kitabullah, Al-Quran dan sunnah. Karena apa kata Allah di Quran? Jika kebenaran menuruti hawa nafsu manusia,
maka binasalah langit dan bumi. Ngeri ya? Ngeri ya? Jadi kebenaran itu berdasarkan Al-Quran, Sunnah. Tak lain dari itu. Tidak ada lagi yang benar selain itu. Mari kita dengarkan penjelasan para ahli ilmu. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Berarti muridnya lebih pintar dari mursyidnya dong. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil tuh melanggar syariat. Jelas loh syariat Nabi Musa. Gimana? Zohirnya nih melanggar syariat. Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Ini ujian nih. Ayo, lolos nggak nih antum nih malam ini nih? Syariat ikut hakikat atau hakikat ikut syariat? Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya pendosa. Mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus binima, karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma gak enak nanya kan? Buya punya ijazah dari mana gitu ya. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al Hidayah Poris. Silakan diputar ulang. Putar ulang ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan thariqat saya ngaji. Tidak terima baiat. Tidak terima baiat. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli thariqah. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqah wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqat meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Anom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ngajar cuma la ilaha illallah, Allah Allah itu aja dari dulu. Pasti ada murid Abah Anom nih, kecium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yai Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadu sekali, tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Shadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita?
adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya, jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian Pak sekarang. Kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu, kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat satu hadis, orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dari 8 bab, bebas. Maka dia kejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis, langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum menjadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datengin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Prinsip-prinsip utama dalam agama semua telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Siapapun tidak berhak untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya, apalagi sampai mengatakan hal tersebut bagian dari agama. Allah telah menyempurnakan agamanya, wahyu telah terputus, dan kenabian telah ditutup. Sebagaimana Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, aku telah cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Rasulullah juga bersabda SAW, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa huwa radd. Barang siapa mengadakan dalam urusan agama kami sesuatu yang bukan darinya, maka amalannya tertolak. Hadis sahih Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi enggak boleh orang menambah-nambah sesuatu yang baru dalam agama ini. Membikin sesuatu yang baru dalam agama enggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama. Akhirnya zindiq karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi, sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar bagi dalam Islam? Nggak benar. Karena orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya, Nabi puasa sampai akhir hayatnya, dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yakin. Maksudnya al-yakin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini torekot syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton yang seperti itu, wali syaiton. Gimana dia menggugurkan kewajiban sholat? Kalau orang mengatakan bagi saya sholat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat dan yang lainnya mereka bagi. Dan nanti juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. Makanya Al-Hafidz Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir yang ringkasnya, tidak ada agama kecuali agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tarekat kecuali tarekat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada syariat kecuali syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Anda bisa lihat dalam tafsir Ibnu Katsir tentang ayat ini. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu
raditu lakumul Islam dinan. Enggak boleh orang bikin sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang tujuan mereka untuk mencapai kepada Allah tidak bisa sampai kepada Allah. Semua firqah, semua golongan, semua yang baru yang dibuat oleh manusia tidak akan sampai kepada Allah kecuali dengan apa yang dilaksanakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya baru akan sampai kepada Allah Taala. Itu penjelasan para ulama. Harus jelas dan tegas disampaikan kepada umat ini supaya umat tidak sesat. Umat ini harus jelas karena agama Islam agama yang jelas. Maka akidah salaf ini, akidah Ahlussunnah, akidah yang jelas gamblang. Anda bisa lihat karakteristiknya, jelas gamblang. Enggak sembunyi. Kita harus jelaskan. Kalau kita sayang kepada umat, jelaskan semuanya. Yang hak-hak, yang batil-batil, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang benar-benar, yang sesat-sesat kita jelaskan. Yang tauhid-tauhid, yang syirik kita jelaskan. Yang sunnah-sunnah, yang bid'ah-bid'ah kita jelaskan. Baru umatnya akan tahu, dia akan berjalan di atas siratal mustaqim. Kalau tidak, seperti yang kita lihat sekarang ini. Umat nggak tahu dibawa kemana. Oleh kiainya, oleh ustadznya nggak tahu. Saya cuma ngikut aja nggak tahu. Dan mereka harus belajar tentang agama ini supaya mereka tidak disesatkan oleh para tokoh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran. Seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan. Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi. Ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW. Nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Karena ketika dia sudah membagi menjadi 4 golongan itu, 4 tingkatan. Nanti kalau sudah sampai kepada hakikat ma'rifat, kata mereka sudah nggak ada beban syariat lagi. Sudah nggak wajib sholat, nggak wajib puasa. Apa benar bagi dalam Islam? Nggak benar. Sekarang orang yang paling mulia dari seluruh manusia siapa? Rasulullah SAW. Nabi tetap sholat sampai akhir hayatnya. Nabi puasa sampai akhir hayatnya. Dan semua Nabi laksanakan agama ini. Sebagaimana Allah berfirman di akhir surah Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadah kamu kepada Allah sampai datangnya al-yaqin. Maksudnya al-yaqin al-maut, kematian. Nabi terus ibadah kepada Allah. Enggak ada dalam Islam dibagi, oh kamu ini masih baru, kamu ini tarekat syariat kamu. Kalau saya sudah wali, nggak perlu lagi sholat, nggak perlu puasa. Betul, wali syaiton. Yang seperti itu, wali syaitan. Jelas, siapa lagi ulama berilmu dalam wawasan dan pengetahuannya luas. Ulama penerus Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Insya Allah kita doakan guru kita, ulama penerus Nabi, panjang umurnya, murah rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena iblis nggak senang adanya ulama penerus Nabi Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Dia gerakan pasukannya baik dari jenis manusia maupun dari jenis jin. Kita nggak bisa melindunginya kecuali doa kita kepada Allah. Ya Rabbku yang mulia dan yang agung, lindungilah guru-guru kami yang menyampaikan risalah sunnah Rasul. Itu yang kita doakan. Insya Allah tidak ada yang bisa menembus pagar jika Allah yang memagarinya. Insya Allah perisai Allah maha kuat, maha dahsyat. Kurang apa ulama penerus Nabi Yazid Jawas diteror, digusur, diapain saja tetap berkibar dengan ilmu pengetahuannya yang bersumberkan Al-Quran dan Sunnah. Bagi kita, jangan gampang mencari guru. Jangan mudah percaya dengan perkataan-perkataan yang membawa-bawa bahasa-bahasa Arab, tapi nggak jelas sumbernya. Ulama penerus Nabi, kalau menyampaikan Al-Quran, disebut nama ayatnya, disebut nomor ayatnya. Begitu juga hadis Rasulullah, ketika beliau menyampaikan, disebut siapa perawinya, riwayatnya, kitab mana sumbernya. Ini baru benar ngaji, bukan asal sebut Nabi bersabda sepotong-sepotong. Bukan begitu, bukan. Itu pembodohan.
Atau Allah berfirman, dibacakannya Quran. Tapi entah ayat berapa, surat apa nggak disebutnya. Terus yang orang-orang bodoh percaya, sami'na wa ta'na. Ini model-model pengajian tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 60-an. Tapi hari ini bukan begitu lagi konsepnya mengaji. Tanya Al-Qur'annya, surat apa, ayat berapa. Tanya hadisnya, siapa periwayatnya, dan kitab mana bisa dilihat. Itu baru gentleman, umat Islam yang gentleman dan kritis penting untuk membangun negeri ini. Jangan sampai Indonesia seperti Andalusia, Cordoba, Spanyol yang tinggal sejarah, yang tinggal kenangan, yang tinggal cerita. Itu disebabkan karena mereka jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf. Andalusia pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Lebih kurang 800 tahun dia berjaya. 800 tahun. Tapi hancur juga akhirnya. Tinggal tulisan dalam buku sejarah. Mari kita perdalam Islam. Quran, hadis, tafsir-tafsir. Nah, kalau pakai tafsir, tafsirnya bapak para ahli tafsir. Siapa lagi kalau bukan Ibnu Katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.